foto dulu, foto bentar ya, aku mau foto bentar. Ada Mas Dinas sebelah kiri. 3. Sebelah kiri, Bre. Mas Dinas sebelah kiri. Kiri, Mas. Oke. Iya, ada beatsnya. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik. Nggak pada buka puasa. Kronologinya pas saya rutinitas pekerjaan, mobilnya Hotman Paris parkir di depan, habis itu dia turun, saya habis itu saya rutin. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Vino G. Bastian yang perankan Buya Hamka, bangga turut andil serta sebarkan luas agama Islam. Aktor Vino G. Bastian berperan sebagai tokoh sejarah Buya Hamka dalam film berjudul Buya Hamka. Buya Hamka yang memiliki nama asli Hajil Abdul Malik Karim Amrullah ini sebagai pendiri Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Vino G. Bastian mengaku tak bisa berkata-kata ketika mendapat tawaran berperan sebagai Buya Hamka. Menurutnya, Buya Hamka sebagai tokoh nasional yang hidup dan memiliki kisah perjuangan hidup luar biasa. Suami aktris Marsha Timothy itu tak gentar meskipun harus memerankan tokoh bangsa Indonesia. Berperan sebagai tokoh Buya Hamka, Vino merasa bisa menyebarluaskan kebaikan agama Islam kepada masyarakat. Ia mengaku menetap dan juga mantap sekali menerima tawaran film tersebut karena memiliki kedekatan dengan Buya Hamka. Pasalnya ketika ibunda menjadi mualaf dibantu oleh Buya Hamka. Berikut wawancara bersama dengan Vino G. Bastian. Memerankan tokoh nasional ada rasa beban nggak sih? Beban pasti ada lah, karena memang tokoh nasional ini, apalagi seorang ulama gitu, punya masa yang luar biasa, tokoh yang sangat inspiratif gitu. Jadi kalau kita salah-salah, takutnya nanti memang ada dampak gitu. Tapi memang ketika film ini mau dibuat, justru kita mau memperkenalkan Buya lebih luas lagi gitu. Bukan cuma hanya dari karya-karyanya kita kenal seperti Tenggelamnya Kapal Padruik, Di Bawah Lindungan Ka'bah, tapi beliau itu juga seorang pahlawan nasional, pejuang nasional yang berkontribusi luar biasa sekali gitu. Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Dan salah satunya beliau juga menulis, bukan hanya menulis buku roman, tapi tafsir-tafsir agama yang bukan cuma diakui di Indonesia, tapi sampai ke Kairo, sampai ke Al-Azhar. Percaya nggak mungkin proses penggarapan make upnya itu kayak gimana sih mungkin? Iya. Itu berat banget kan? Kalau soal biayanya saya kurang tahu, justru malah saya baru tahu, mahal juga nih. Tapi kalau misalnya pengerjaan itu memang lama sekali sih. Waktu kita tes make up itu sampai 6 jam, pengerjaan saya itu 6 jam. Tapi kan itu nggak semua filmnya di make up seperti itu kan, itu ketika masa udah tuanya. 6 jam, tapi memang lama-kelamaan sudah mulai adaptasi berkurang 5 jam, dan rekornya mungkin sampai sekitar 3 atau 4 jam udah jadi. Itu apa sih prostetik apa? Prostetik. Artinya sempat nggak makan apa gimana? Ya Dilarang minum gitu? memang ketika pakai itu sulit untuk ngunyah, kalaupun makan terbuka lebar tuh agak susah gitu, karena takutnya retak gitu di bagian mulut. Tapi semuanya udah dicoba gitu, udah di tes. Terus ketika pun nanti ada rusak bisa dibenerin lewat visual effect gitu. Jadi memang udah jago lah Indonesia mungkin kayak gitu. Kalau efek sampingnya. Berita selanjutnya, Ivan Gunawan yang tak ambil acara program Ramadan lagi lantaran ingin serius mengurus bisnis. Ramadan kali ini presenter Ivan Gunawan membatasi pekerjaannya di televisi. Ivan Gunawan membatasi pekerjaannya di televisi ini karena tidak seperti program-program Ramadan di televisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Alasannya cukup simpel, Ivan Gunawan juga desainer busana ini sedang fokus mengurus bisnisnya. Menurut Ivan Gunawan, semakin bertambahnya usia, dia juga tidak cocok main dalam acara sketsa komedi. Mantap kekasih Rosa ini mengatakan,
Jika tetap memaksa mengambil tawaran main dalam program komedi Ramadan, kemungkinan malah berhenti di tengah program. Kini ia mengambil program yang memang mengandalkan keterampilannya saja. Berikut wawancara bersama dengan Ivan Gunawan. Di mana ada 18 seri kerudung yang mana aku hanya buat khusus untuk masyarakat Depok. Jadi di toko-toko lain tuh nggak ada. Kenapa usahanya memilih untuk pakaian muslim? Karena kan ini kan memang brand muslim aku nih, brand muslim aku yang udah 6 tahun berdiri. Yang tadi aku bilang udah ada 13 store gitu, dan memang follower aku memang banyaknya memang muslimah gitu. Jadi kalau aku jualan baju seksi-seksi, baju yang kebuka-kebuka, marketnya memang tidak besar gitu. Dan akhirnya saya terfikirkan untuk buat ready to wear di busana muslim ini. Selain kerudung ada apa sih Kak koleksi baju Di yang sini ditawarkan? 60% kerudung, 40%-nya busana ya. Jadi kalau di store Manja Hijab ini ada brand Manja, ada brand Ivan Gunawan Prive, ada brand prianya Alif. Jadi ada 3 brand di toko ini. Kak Igun, kenapa awal puasa Ramadan dipilihnya? Karena memang ya insya Allah jadi momentum buat kita nih para desainer. Kalau bulan puasa kan jualannya peaknya kan di bulan puasa gitu, dan memang diatur sedemikian rupa bahwa toko ini dibuka di awal pertama Ramadan gitu. Tadi berapa ngundang anak yatim Kak Igun untuk syukuran? Aku lupa ya, karena kebetulan anak-anak itu rumahnya deket aku, jadi ya aku tinggal panggil mereka datang aja sih. Karena mereka hari-hari juga di yayasan pakai baju aku. Siap pindah ke rumah baru, Ayu Dewi ceritakan reaksi anak-anaknya saat mendapatkan kamar sendiri. Kebahagiaan sedang meliputi keluarga presenter Ayu Dewi yang tak akan lama lagi ini menempati rumah barunya yang sudah diidam-idamkan sejak dulu. Ayu Dewi mengatakan alasan dirinya memutuskan untuk pindah karena ketiga anaknya bersama sang suami Regi Datau sudah mulai beranjak dewasa. Melihat hal ini, Regi selaku sang ayah merasa jika sudah waktunya anak-anak ini memiliki kamar masing-masing untuk menaruh barang-barang pribadi mereka. Rumah barunya sudah hampir selesai. Ayu mengatakan jika ketiga anaknya sudah melihat bagaimana kondisi kamar mereka masing-masing. Ia mengatakan jika anak-anaknya sangat senang, bahkan mengatakan jika kamar mereka itu mirip dengan kamar di hotel-hotel. Bukan hanya itu, meski belum sepenuhnya pindah ke rumah baru, Ayu Dewi menceritakan jika anak-anaknya sudah sibuk sendiri memilih kamar mereka sendiri. Berikut wawancara bersama dengan Ayu Dewi. Beda lagi karena orang Gorontalo, jadi dia biasa bilang katanya pokoknya kalau buka harus selalu ada bubur Gorontalo, jadi ya udah bedanya itu. Bu, tadi menjalin hari ini agak berat ya Bu, puasa hari pertama gitu kan biasanya masih agak bayar minum. Enggak lah, udah umur segini udah biasa. Jadi lebih kayak nyemangatin anak, terus tadi nungguin, kita udah plotting nih, oke, tarik mundur. Nah, tadi itu imsaknya 4.31, ya kan, subuh 4.41. Jadi pokoknya gimana nih, kita bangun dari 4:15, kalau mau tahajud dulu 3:30. Jadi itu udah ditarik mundur tuh, jadi supaya apa? Supaya nanti kalau habis selesai makan, nggak keteteran, minum vitamin segala macamnya gitu. Jadi ya baru satu sih yang puasa baru yang paling gede. Kasih reward nggak sih Boy padahal sama anak kalau misalnya puasa nanti dia full? Juga sih, karena aku bilang ini semua buat kalian, ini semua hal baik yang kita lakukan di dunia ini baliknya buat kita lagi. Jadi aku nggak pengen, oh yaudah nanti pengen puasa, tapi sebenarnya dia belum tahu, belum paham kenapa sih aku puasa gitu. Aku tak kayak ingat aku puasa biar bisa dapat beli mainan, ya aku pengennya iya puasa karena kan nanti pas puasa tuh banyak doa yang bisa aku minta sama Allah, setelah Allah ijabah gitu. Jadi buat kebahagiaan aku juga, aku pengennya gitu penilaiannya. Tarawih pertama udah di rumah baru Boy? Udah hari anak-anak lain? Tarawihnya kemarin di rumah sambil kita pindah-pindahan kan. Jadi proses kalau pindah 100%-nya mungkin insya Allah minggu depan lah ya, sambil nunggu barang-barang yang belum datang, furniture gitu kan. Kalau furniture kan lama biasanya bulan gitu, tapi udah mulai berdatangan. Artinya Artinya apa nih? Nanti di rumah baru atau kayak gimana? Lebaran, insya Allah Lebaran udah di situ, karena ini kemarin tarawih juga di situ, jadi mungkin tiap hari tarawih di situ. Buka sih masih di rumah yang sekarang, jadi sekarang lagi mau nyiapin lagi.
Gitu. Konsep rumah baru seperti apa sih? Konsep rumah barunya lama jadinya. Emang berapa lama? Oh lama banget ya, kalau berubah konsep kan dari rumah villa, terus American klasik gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah jadi, sambil nunggu yang depan lagi jadi, insya Allah udah beres. Tapi yang rumah yang ini udah bisa ditinggalin, tinggal nunggu yang depan prosesnya. Lamanya berapa lama Bu Ayu? Lama deh, Google aja deh. Budget berapa sih Bu Ayu untuk rumah baru? Budgetnya insya Allah cukup lah, cukup buat jadi. Gitu pokoknya, jadi insya Allah kita bisa ngerasain suasana yang berbeda. Aku udah mulai gede-gede, jadi kamar udah mulai masing-masing kan, gitu sih. Lebih nyaman rumah baru kah atau rumah lama? Karena kan rumah lama juga punya memori. Iya pasti. Kalau nyaman sih, nyaman. Aku mah nyaman aja sih di mana aja. Cuma kalau suami aku, ini aku udah mulai gede-gede loh, gitu. Udah mulai harus benar-benar punya. Berita selanjutnya, temukan dompet Hotman Paris berisi uang 70 juta, cleaning service ini tolak imbalan. Seorang cleaning service di Summercon Mall Kelapa Gading MKG Jakarta Utara tolak pemberian imbalan usai menemukan dompet milik Hotman Paris. Padahal di dalam dompet milik pengacara kondang tersebut berisi lembaran uang Singapura dan Amerika dengan kisaran nominal 70 juta. Kisah kejujuran cleaning service itu diceritakan pengacara kondang Hotman Paris di media sosialnya pada Rabu 22 Maret 2023. Pada unggahannya, Hotman Paris mengatakan bahwa dompetnya sempat terjatuh saat hendak masuk ke Mall Kelapa Gading. Hotman pun awalnya sempat pasrah, dompetnya hilang dan tak kembali. Kemudian tiba-tiba saja seorang cleaning service dari MKG Mall bernama Edi Sanjaya ini mengembalikan dompet Hotman Paris yang nilainya mencapai 70 juta. Adapun Hotman Paris berkata di dalam dompetnya itu terdapat dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat yang nilai totalnya mencapai 70 juta rupiah. Berikut wawancara bersama dengan Edi Sanjaya. Saya balikin dompet. Tapi sebelumnya sering nggak Bang nemuin dompet orang yang di sini? Sering sih. Tapi saya masih sama kayak minta surat bukti, tanda tangan, terimanya. Pas balikin kalau pertama ketemunya sih, saya kan lagi rutinitas pekerjaan nih. Mobilnya Bang Hotman ke depan, Starbucks, parkir di situ. Nggak lama dia turun. Saya juga rutinitas pekerjaan lagi. Habis itu saya balik lagi juga rutinitasnya, lihat dompet itu. Tapi kan tadi sempat sering menolak untuk uang yang diberikan sama Hotman gitu kan, itu mungkin alasannya masih juga menolak Iya, saya ikhlas sih, ikhlas. Bang, apa sih yang membuat abang tuh selalu ingin mengembalikan, padahal kan jelas-jelas kan kalau dalam agama rezeki boleh diambil gitu kan. Ya, siapa sih yang mengajari abang sampai seperti itu? Orang tua saya sendiri sih yang ngajarin. Memang sudah ditanamkan dari kecil. Karena kan ini kan lebih butuh juga buat biaya operasi pastinya ya. apa yang membuat abang sampai merasa harus menanya? Terharu aja sih sama orang tua. Karena ini buah dari ajaran orang tua atau bagaimana? Orang tua selalu mengingatkan kejujuran itu penting. Jadi orang tua tahu, orang tua bilang apa mas? Saat tahu perbuatan baik ini sampai viral juga, apa yang beliau ucapkan? Terima kasih buat orang tua yang udah mendidik saya sampai saat ini. Udah sih. Lalu orang tuanya sendiri bilang apa saat mengetahui hal ini mas? Jaga nama baik. Ini udah masuk. Ada mau rencana memberikan orang tua mungkin? Berita selanjutnya datang dari Alia yang nyanyikan lagu Cinta Sederhana, ikuti jejak mendiang Ari Wibowo berkarya di panggung musik.
Penyanyi Alia Safa Wibowo mengenalkan lagu keempatnya yang berjudul Cinta Sederhana ciptaan Pika Iskandar. Alia SW, begitu nama populernya, dikenal sebagai anak kedua mendiang musisi Ari Wibowo. Salah satu single hits mendiang Ari Wibowo yaitu adalah Madu dan Racun yang juga dipopulerkannya pada tahun 1980-an. Lagu Madu dan Racun telah dinyanyikan ulang musisi, salah satunya ada band J-Rocks. Alia ini merasa cocok saat pertama kali ditawari untuk menyanyikan lagu Cinta Sederhana. Berikut wawancara bersama dengan Alia Syafira Wibowo. Pengen memadatkan nama aja ya, mempersingkat nama cuma ya. nama di sosial media aja sih. Oh, populer, tapi udah populer ya, maksudnya Alia SW udah oke lah ya. Lumayan lah. Cocok lah ya. Cocok. Nah, single keberapa dan seperti apa prosesnya? Silakan cerita. Oke, jadi untuk Cinta Sederhana ini single keempat sebenarnya. Nah, prosesnya itu awalnya dibikinnya sama Kartika Iskandar. Nah, dia hitmaker ya. Iya. Okay. Udah gitu di offer ke HP Musik dan akhirnya dari HP Musik di offer ke aku juga. Gimana nih kira-kira waktu itu aku dikasih demonya, terus waktu itu aku cobain bikin demo juga. Gimana nih cocok nggak kira-kira gitu. Ternyata cocok, ya udah akhirnya diambil. Kita take vokal, ya udah deh. Langsung cocok-cocok aja gitu. Cocok-cocok aja. Maksudnya nggak protes, nggak kok lagu ini bukan lagu itu, atau ya sodorin cuman ya udah si Cinta Sederhana aja. Ada beberapa lagu yang waktu itu ditawarin tuh, cuman mungkin aku cocoknya sama si Cinta Sederhana ini. Kenapa? Cocoknya di mana? Musiknya, liriknya? Musiknya, liriknya juga cocok sih. Cara pembawaannya juga enak banget. Nggak ada masalah berarti ya? Alhamdulillah nggak ada. Okay. Kalau gitu nyanyi kita, udah nyanyi aja. Belum dong, nanti dong. Mbak Alia butuh proses berapa lama sampai akhirnya tuh sama lagu Cinta Sederhana dari pertama kali ditawarkan? Sebenarnya cepet sih, karena waktu pas ditawarin aku dengerin dulu kan demonya yang dibikin sama Kartika waktu itu. Aku dengerin terus, kok lama-lama enak, terus easy listening banget nih lagunya gitu. Akhirnya udah deh aku cobain bikin demonya, kayak gitu udah jadi. Aku send lagi ke HP Musik, ternyata ya udah mau dibikin kan nih katanya. Aku bilang ya mau lah. Biasanya apa sih tuh? Biasanya tuh ditawarkan sama pencipta lagu, sama Pika Iskandar itu biasanya udah jadi lagunya, kita tinggal menyanyikan, atau Mbak Alia hanya sekedar dikasih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.